Sebutlah pejuang manapun, hampir semuanya sufi. Sejarawan barat pun mengakui supaya orang benci dengan thariqah dan mursyid, maka disebutlah kemunduran umat Islam ada dalam tasawuf, padahal kemajuan umat Islam ada dalam tasawuf. Syaitan tidak mau diam, karena syaitan tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amin salasin, ni'matil islami wal imani wal ihsani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyati ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur adh-dhati wa sirri as-sari fi jami' al-asma'i was sifati wal dhat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa jahli ila al-ma'rifati wal ilmi. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Rais Jasrah yang saya hormati dan semua mustami'in, hadirin hadirat, insyaallah setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid Al-Majid dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah hamba yang paling tahu cara memuji Allah taala. Ialah yang mengatakan, ana a'lamukum billah, akulah yang paling kenal kepada Allah di antara kalian. Maka melalui ilmunya lah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita pengenalan ma'rifat, mengenalnya, mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 3 nikmat yang selalu kita syukuri. Nikmat Islam dengan adanya amalan-amalan berdasarkan mazhab fiqh. Alhamdulillah, negeri kita, negeri-negeri di Nusantara, Allah pilihkan mazhab Syafi'i lebih banyak, lebih dominan. Dan tidak ada negeri manapun yang istiqamah mengamalkan satu mazhab Syafi'i melebihi negeri kita. Meskipun hukum-hukum negara, hukum-hukum semuanya belum mengikuti mazhab ini, tapi secara urfi, secara tradisi, secara adat, secara ruhani, masyarakat muslim di negeri-negeri kita, mereka biasa mengamalkannya. Namun nikmat fikih ini baru pada zawahir, pada zahir. Dia faedahnya mengetahui amalan itu sahih atau batil, sahkah atau batalkah. Dan ilmu fikih, kata Imam Ghazali, dahulunya fikih atau fiqh kata orang kita, dulu mencakup zahir dan batin. Tapi ketika Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin, beliau telah menemukan bahwa fikih telah berubah makna, hanya ilmu yang zahir. Sedangkan dahulu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan muttasil dan muallaq, begitu juga Imam Tirmizi dengan muttasil. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ditulis di hamisnya kitab kuning, kitab-kitab Jawi. Siapakah orang yang Allah hendaki pada dirinya kebaikan, khairan, maka Allah akan buat dia
mau memahami agama. Mau memahami agama. Yufaqqihhu fid din. Maka ad-din, al-fiqhu fid din, ad-din salasah, bal arba'ah. Jadi agama ini ada 3 bahkan 4 pilarnya. Islam, iman, ihsan, dan yang ketiga asyratus sa'ah, ma'rifatu akhir zaman, mengenali akhir zaman. Namun kajian ini pun sementara saya sudah close. Kajian akhir zaman saya sudah tidak bahas dulu. Dia bersamaan dengan kajian ruh. Karena akhir zaman tidak mungkin dihadapi dengan sekedar memahami dan menghafal teks-teks kitab. Nabi menyebut akhir zaman itu ala minhajin nubuwah. Khilafahnya minhaj kenabian, dan nubuwah turunnya ke dalam ruh. Maka wajib seseorang menghadapi akhir zaman nanti belajar ilmu ma'rifatul ruh, wa in kana qalilan, meskipun ilmu ini disebut oleh Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit, tapi sedikitnya Allah banyak bagi kita. Sedikitnya Tuan Syekh Doktor ini banyak bagi muridnya. Beliau bilang sedikit itu banyak. Saya zikir dulu sebentar. Sebentarnya beliau 1 jam 60 menit. Sebentarnya murid 3 menit. Ya. Saya dengan beliau sama-sama berthariqah Naqsyabandiyah, namun lain fara. Saya Khalidi, beliau Mujaddidi. Tapi kullu Khalidi Mujaddidi, walaysa kullu Mujaddidi Khalidi. Thariqah, sebelum kita memahami realiti daripada pemahaman ulama mengenai thariqah, thariqah bermakna jalan. Dia sinonim muratif daripada manhaj, minhaj. Juga satu lagi mazhab. Maka thariqah, manhaj, mazhab, huwa. Dia juga. Dahulu di dalam kitab-kitab akidah disebut mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan disebut manhaj, tapi belakangan lebih dipopulerkan dengan istilah manhaj. Maka mazhab, apa makna mazhab? Jalan. Mazhab itu bukan buatan iman. Jalan juga bukan imam yang buat. Jalan ini sudah dibentangkan oleh Rasulullah SAW. Kita tinggal memilih. Tapi sebelumnya, karena kita membicarakan para sufi agung, dalam Jami' Usul Awliya, Ahmad Al-Khumushkhanawi, muhaddis dan juga sufi kabir, beliau mempunyai 40 thariqah, namun beliau hanya mengembangkan 3 thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan Syadziliyah. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk semua sadah sufiyah. Dan tentu sayyid daripada sufiyah bermula dari Sayyidina Muhammad SAW. Lalu para awliya, sahabat Nabi SAW, tabi'in lanjut sampai hari sekarang. Ila hadrati nabiyina Muhammad SAW, wa ila kulli waliyin wa waliyatin wa sufiyin wa man kana fi qalbihi imanun wa islamun wa ihsan. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Realiti thariqah, kita mulai dari makna thariqah, berarti jalan. Dalam bahasa Inggris disebut method atau way atau path, sama. Tapi kita tidak pakai itu. Bahkan kadang disebut ordo, artinya hampir sama. Kita pakai ahsan, kita gunakan mustalah Arabi, istilah-istilah Arab itu sendiri. Secara harfiah boleh kita mengartikan ini diambil dari surah Al-Jin.
seandainya mereka istiqamah ala disebut tariqah. Kalimat tariqah di situ bukan tariqah sufiyah, itu tariqah artinya din, agama. Maka orang yang berdalil mengenai bertariqah dengan ayat ini kuranglah pas. Kita pun tidak sepakat, tidak setuju. Dalil bertariqah sama dengan dalil bermazhab. Dalil bertariqah sama dengan dalil bermanhaj, sama. Namun yang berbeda adalah fannya, objeknya. Ilmu fiqih objeknya adalah amal zahir. Ilmu akidah amal akal yang berkait dengan qalbu, tasdik. Sedangkan ilmu tasawuf, tariqah berkaitan dengan amal-amal nafsiyah, qalbiyah dan ruhiyah. Jadi 3 sekaligus. Ilmu tariqah bukan ilmu rawatan. Rawatan itu hanya salah satu keahlian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka belajar ilmu hikmah, baca ini, faedahnya ini, itu bukan tariqah sufi. Tariqah sufi, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Semua sufi begitu. Istilah sufi sendiri telah muncul di abad kedua Hijriah. Lalu di abad ketiga Hijriah menjadi banyak. Maka Imam Syafi'i telah berguru kepada sufi. Namun sayang sekali, riwayat yang dinukil dari Imam Syafi'i lebih banyak riwayat kritiknya terhadap orang yang mengaku sufi. Imam Syafi'i mengkritisi orang yang mengaku sufi. Maka beliau sebut orang ini jahul, sangatlah jahil. Kasul, sangatlah pemalas. Kaslan, ya. Kasul itu mubalaghahnya. Dan orang-orang yang benci kepada tasawuf sangat suka mengulang-ulang lafaz ini. Tapi mereka tidak memperhatikan lafaz yang lain. Imam Syafi'i memuji para sufi. Apa kata Imam Syafi'i? Dalam riwayat Ibnu Saqir, Baihaqi dan juga Al-Qushairi rahmatullah alaihim ajma'in. Imam Syafi'i begitu juga di dalam diwannya mengatakan, akhaztu, aku mengambil dari sufi, minal qaum, dari mereka beberapa ibarat. Apa itu? Kita sering mendengar al-waqtu sayfun. Pernah dengar? Itu bukan hadis, itu kalam, bukan juga kalam Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i ambil dari para sufi. Waktu atau masa adalah senjata, pedang. Ini balaghahnya tinggi. Kalau al-waqtu kasayf biasa, waktu masa bagaikan pedang, itu biasa. Tapi kalau disebut al-waqtu sayf, berarti sangatlah berbahayanya. Orang punya senjata, jika tidak pernah berlatih, bagaimana? Tapi orang tidak punya senjata, tangannya dilatihnya. Ini sudah sama dengan punya senjata, pisau, pedang. Maka kalimat al-waqtu sayf itu banyak, di situ ada riyadhah, mujahadah. Waktu itu bahaya. Apa kata orang di sini? Ya, bahaya. Bukan emergency, bukan. Kecemasan, bukan. Khatar. Bahasa Arabnya khatar. Di dalamnya ada bahaya. Jika dipegang oleh orang-orang yang jahat, pedang itu menjadi jahat. Tapi pisau dipegang oleh puan-puan di rumah, atau koki, sama bahasanya, koki, ahli bahasa, chef. Dipegang chef, perut kita kenyang. Tapi jika yang pegang orang jahat, dompet kita hilang, saku kita robek. Apa maksudnya? Al-Imam Asy-Syafi'i belajar qimatul waqt,
rahasia waktu, nilai dari waktu kepada sufi. Karena sufi satu nafas bagi dia thariqah ilallah. Satu nafas bagi dia jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-waqtu sayf, fa illam taqta'hu fa illam taqta' bihi yaqta'uka. Jika engkau tidak menggunakannya, melatihnya, memotong dengannya, engkau akan dilukainya, engkau akan ditusuknya. Maka banyaklah orang pegang-pegang pedang, tapi tidak tahu akhirnya tangannya luka, badannya luka. Hati-hati. Ya. Imam Syafi'i, imam yang lahir di tahun 150, wafat 204, dan sudah mengambil faidah dari sufi. Di akhir-akhir kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Ahmad bin Hanbal masih kurang ta'zim dengan para sufi. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ada seorang sufi lewat di depan Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal Hanbali, Imam Ahmad mengatakan, wahai Tuan Syekh, saya hendak menguji ilmu fiqih orang ini. Ternyata dari dulu ahli hadis, ahli kitab sudah biasa merendahkan para sufi. Maka jika itu terjadi hari ini di negeri kita, saya memakluminya. Ya. Maka para sufi, orang-orang yang mengambil ilmu-ilmu kesufian, mestilah ia sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tapi saya bukanlah sufi. Saya hanya pecinta sufi. Sebagaimana saya cinta muhaddis, sebagaimana saya cinta ilmu akidah. Mungkin saya mengkhatamkan kitab hadis lebih banyak daripada kitab tasawuf. Tapi hajat manusia hari ini lebih banyak kepada ilmu rohani. Maka hadis pun kita ungkap, kita ambil, pilihkan mana yang sesuai dengan kerohanian. Karena hadis itu alat, tasawuf itu maksud. Maka banyaklah muhaddis sufi. Tidaklah benar kalau orang mengatakan ahli hadis anti sufi. Ingkar sufi itu tidak benar. Imam Ahmad mengatakan, hei sufi. Tapi Imam Syafi'i sudah beri isyarat, lah, jangan engkau uji, nanti Allah kasih pelajaran bagimu. Tapi dia tetap bersikeras. Akhirnya sang sufi diuji oleh imam ahli hadis Ahmad bin Hanbal. Apa kata dia? Wahai tuan sufi, apa pandanganmu jika ada seorang yang sholat lalu dia lupa 3 rakaatkah atau telah 4 rakaat? Harapannya Imam Ahmad, orang ini menjawab, haddatsana fulan an fulan an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Itu yang diharap. Karena Imam Syafi'i beri ajar dia, al-ilmu haddatsana. Engkau berilmu berarti engkau menyebutkan sanad gurumu dari fulan dari fulan dari fulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata sang sufi menjawab dengan jawaban yang di luar persangkaan Imam Ahmad. Dia pandang Imam Ahmad, dia katakan, wahai Abu Abdillah, ini kunyah beliau, kunyah Imam Ahmad. Apabila ada seorang murid, dia lupa di dalam solatnya, rakaatnya 3 atau 4, maka ajarkanlah dia cara mengenal Allah. Di situ Imam Ahmad pingsan. Ajarkan muridnya itu cara berzikir kepada Allah. Karena dia sedang berhadapan dengan yang Maha Agung. Apa pendapat Tuan sekalian, kalau raja kita, sultan kita ada di hadapan, berani menoleh ke yang lain? Tak berani. Dia berkalam, handphone kita taruh, ya, kita dengarkan dia, tangan kita lipat, kita dengarkan, daulat tuanku, baik tuanku, semua kalam-kalam baik, kita betul-betul khusyuk. Itu raja dunia, raja negeri. Kenapa dengan raja dunia dan akhirat kita tidak seperti itu? Rabbul Masyriq wal Maghrib, Rabbud dunya wal akhirah. Maka
sufi ini mengatakan, wahai Abu Abdullah, jika ada seorang murid dia lupa, lalai 3 rakaat atau 4 rakaat, ajarkan dia cara mengenal Allah. Siapa yang sedang dia ajak bicara, siapa yang sedang dia sembah. Imam Ahmad sa'iqah, pingsan. Riwayat ini tidak dibenarkan oleh orang yang benci kepada tasawuf. Tapi apa boleh buat, kitabnya sudah ada. Imam Qushairi juga seorang muhaddis, yarwil hadis bisanadihi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadis dari gurunya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muhaddis. Dan karamahnya luar biasa. Kenapa dia suka bicara saif? Karena dia ini jawara, ahli pesilat, sangat ahli memegang tongkat dan pedang. Tapi sampai akhir hayatnya tidak pernah dia pakai untuk membunuh orang. Setiap kali kelompok Mujassimah, kelompok yang mengaku pengikut Ahmad bin Hanbal, Hanabilah, tapi mereka bukanlah Hanabilah sejati, mereka Mujassimah, ingin mencelakakan, ingin mencadangkan bahaya untuk Imam Qushairi. Allah selamatkan Imam Qushairi dengan cara yang unik. Satu kali Raja Naisapur mengatakan, "Hei Qushairi, kamu keluar." Di saat dia keluar, ada serangan dari luar. Hancurlah Naisapur. Kali kedua, ada orang-orang yang hendak mau bunuh beliau. Terjadi lagi, beliau sedang keluar. Tapi seandainya pun ada yang hendak bunuh, piring pun dapat jadi senjata oleh beliau. Pinggan pun jadi senjata bagi beliau. Karena beliau seorang ahli silat di zaman sekarang. Maka jangan heran jika di kampung-kampung, di pelosok-pelosok negeri kita ketemu ahli zikir juga ahli silat. Masih ada begini. Ya, di kampung saya di Minangkabau, ini kan Minangkabau juga, Minangkabau 2. Di Sumatera Barat, Syekh Abdurrahman Kumangu. Dia Naqsyabandi, maka di belakang namanya Al-Khalidi. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu, Batu Sangkar. Beliau pencipta silat, namanya silat Kumangu, silat zikir, silat langkah, mengikuti langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun punya slogan, lawan tidak dicari, jika bertemu pantang dielakkan. Ini diturunkan ke muridnya Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim punya murid namanya Maulana Syekh Muhammad Kanis. Syekh Muhammad Kanis punya murid, itulah guru saya, Maulana Syekh Hasan Basri. Dan masih ada jalur lain, Syekh Jian, Syekh Masri, lalu kepada kami. Beliau-beliau ahli silat. Kalau saya silat lidah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berarti sufi sudah ada, sudah sabit, sudah wujud di zaman salafus saleh. Maka jika mereka mengatakan kita hanya ikut salafus saleh, sufi juga ada dan mereka bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Berkatalah Imam Nu'man ibn Thabit, yang kita kenali namanya dengan kunyah Abu Hanifah, imam mazhab Hanafiyah. Apa kata beliau? Laula Ja'far Sadiq lahalaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukanlah didikan Ja'far Sadiq, maka Abu Hanifah binasa. Mungkin dia akan mencari populariti, ingin jadi viral, terkenal di YouTube, atau mempunyai kekuasaan. Kalau kita lihat ada orang bertengkar, pasti ada asbab yang ditegarkan. Ada pemuda belia bertengkar karena ingin memperebutkan seorang gadis yang cantik. Berarti mereka mempunyai kepentingan yang sama. Ada orang bertengkar, bergaduh. Kenapa? Karena urusan fulus, duit. Ada yang urusan manzilah, posisi, hubbul jah.
Ada lagi syuhrah, popularity. Sudah berusaha terkenal, tidak terkenal. Berusaha buat majelis, tapi tidak ada yang datang. Karena niatnya tidak benar. Dia ingin masyhur bainal khalaik. Bagaimana dia akan diterima makhluk jika Allah belum jatuh cinta kepadanya? Imam Abu Hanifah, beliau diselamatkan oleh Ja'far Shadiq. Maka teringatlah saya sebuah riwayat hadis, riwayat Imam Abu Nuaim. Kullu sanadin inqata'a ila sanadi, wa kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab, silsilah genealogi, dan semua sanad, silsilah keilmuan terputus kecuali nasabku dan juga sanadku. Maka orang seperti kita, yang kebanyakan kita, mungkin di antara antum ada yang Habib, zuriat Sayyid Syarifah. Adanya antum itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini kabar beliau. Maka kita bersolawat, kita menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ada tambahannya, wa zurriyati. Ada di Sahih Bukhari. Dan zuriatnya. Tapi ada kalimat alih. Imma alun nasabi atau alus sanad. Keluarga Nabi itu ada keluarga nasab, ada keluarga sanad. Maka semua mazhab yang tidak terhubung secara sanad kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti hilang. Maka berintisab, bersanad kepada ahlul bait bukanlah Rafidah. Justru itulah ahlus sunnah wal jamaah. Karena kita mencintai ahlul bait, mencintai sahabat di waktu yang sama. Inilah ahlus sunnah. Kita tidak seperti kelompok nasibi, membenci ahlul bait. Disebut ahlul bait dibenci. Antum sebut sanad kepada Sayyidina Ali, lalu tambahkan karamallahu wajhah, oh Syiah ente. Langsung disebut Syiah. Saya ta'zim kepada habaib, pun dituduh Syiah. Apa kurang bukti? Kita punya sanad Tahawi, punya sanad Imam Asy'ari, sanad Imam Syafi'i, sanad Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, yang mungkin mereka tidak punya, tapi tetap saja dituduh Syiah. Ya sudahlah. Ya. Kita tidak berbuat untuk mereka, kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan yang bukan Allah, sebelum saya sebutkan thariqah secara real, Nabi bersabda, hadisnya kita hafal semua. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, bandar ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Maka hampir 99 filmnya per 100 thariqah sufi dan mazhab-mazhab keilmuan terhubung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Sebutlah thariqah. Apa thariqah yang Tuan tahu dan Tuan amalkan? Syaziliyah. Syaziliyah. Imam Abdul Hasan Syazili Hasani. Beliau zuriat Sayyidina Hasan dan silsilahnya dari Imam Ibn Mashis, kutub di zamannya, bersambung kepada Sayyidina Al-Hasan. Apa thariqahnya, Ustaz? Surawardi. Masya Allah, nuhibbukum. Ini gharib nih orang, nih ada Surawardi. Surawardi, thariqah Surawardi itu cabangnya banyak, cawangannya banyak. Salah satunya thariqah Khalwatiyah. Ya. Thariqah Surawardi pun terhubung kepada Sayyidina Ali. Ya. Hanya Naqsyabandiyah yang juga terhubung kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana mungkin kita ahlu sunnah membenci zuriat Nabi, sedangkan silsilah ilmu kita dari beliau-beliau? Maka Rafidah syai', Ahlul Bait syai'. Syiah Rafidah sesuatu, sedangkan Ahlul Bait sesuatu yang lain. Maka semua thariqah dari jalur Sayyidina Ja'far Shadiq
Ja'far Shadiq, anak dari Muhammad Al-Baqir, anak dari Ali Zainal Abidin, anak dari Husain, anak dari Sayyidina Ali alaihimus salatu wassalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Namun dari Sayyidina Ali ada furu', ada cabangannya. Ada jalur Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, ada jalur Ahlul Bait, ada juga jalur yang lain, Hubaib Al-Ujaimi, Habib Al-Ujaimi. Nanti pun berkumpul kepada imam-imam, imma Abu Yazid Al-Bustami, imma Junaid Al-Baghdadi. Dan perlu kita fahami, Abu Yazid Al-Bustami semasa dengan Imam Muslim, bahkan satu negeri, hanya beda qaryah. Imam Abu Yazid wafat 261, ada yang mengatakan 262. Imam Muslim wafat 261. Imam Salafus Saleh Abu Yazid Al-Bustami, beliaulah yang mengajarkan ahwal dan maqamat secara terbuka sampai sekarang di negeri Taifur yang ada di Persia. Sampai hari ini kita pun dapat kabar dari Tuan Syekh Jahid Siddiq Al-Khalidi, hal yang sama. Sampai hari ini juga sama. Berarti persaksiannya sudah banyak. Jadi di Iran itu tidak semuanya Syiah, masih ada Ahlus Sunnah di banyak-banyak bandar, ya. Maka jika ada yang buat hashtag tidak ada masjid Sunni di Persia, itu tidak benar. Sampai hari ini Imam Ghazali di mana? Imam Ghazali dari Naisapur, Ghazal, Tus. Beliau dari Tus belajar ke Naisapur, kuburannya di Tus. Saya punya beberapa pelajar yang kemudian pergi ke sana dan kita minta, kamu cari. Masih ada di sana, alhamdulillah. Dan mereka sampai hari ini masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Samalah dengan Saudi. Secara rasmi mereka Wahabi, tapi masih banyak bait, rumah ulama yang mereka mengajarkan thariqah. Ya. Yang masyhur, paling masyhur Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Begitu juga Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Begitu juga guru mereka Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang kampung saya. Beliau meriwayatkan 60 lebih thariqah. Meriwayatkan, bukan sebagai mursyid tapi sebagai rawi. Imam Abu Yazid, siapa tadi lagi yang kedua? Abul Qasim Junaid. Imam Junaid wafat di penghujung abad ketiga, 297 atau 98. Imam Junaid ini, beliau bermazhab bukan dengan mazhab yang 4. Mazhabnya mazhab Imam Thawri, tapi mazhab ini sudah tidak ada. Imam Al-Junaid, gelarnya Said Ta'ifah. Apa kata beliau? Ilmuna muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Ilmu kami berkait dengan kitab sunnah. Maka jika ada tasawuf tidak berkait dengan Quran sunnah, bukanlah tasawuf. Itu mungkin ilmu-ilmu metafisik, kebatinan yang diklaim sebagai Islam, dibumbu-bumbukan Islam. Imam Junaid juga murid daripada Abul Hasan Al-Ash'ari, dinaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Jadi imam kita, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ash'ari, juga mengambil ilmu daripada Imam Junaid. Tapi Imam Junaid punya murid yang banyak. Ada yang sakr, mabuk, namanya Al-Hallaj. Ada yang mabuk tapi masih selamat secara hukum, namanya Ash-Shibli. Shibli orang yang paling faham siapa Al-Hallaj. Tapi karena perintah penguasa, dia diperintahkan, semua yang hadir diperintahkan untuk melempar beliau dengan benda yang ada di tangan. Dia ambillah kapas yang digulung-gulung, dia lemparlah Al-Hallaj.
Yang lain melempar dengan kerikil, batu, sijil. Sedangkan Shibli melempar dengan kapas. Apa kata Hallaj? Wahai saudaraku Shibli, yang melempar itu dengan kerikil, dengan ranting, dengan batu, dengan sijil, tidak terasa di dada Al-Hallaj yang menderita. Tapi pukulanmu, lemparanmu dengan kapas, itu yang paling menyakiti hatiku. Itu yang membuatku sedih. Tapi beliau kemudian ridha dan memaafkannya. Inilah asbab kenapa Imam Shibli sering sakar. Ketika dia sakar, dia akan berkalam yang aneh. Karena dia merasa bersalah kepada saudaranya ini. Tapi Imam Hallaj pun sudah ridha. Karena gurunya sudah kalamkan, wahai Abu Bakar, Abu Mansur Al-Hallaj, la yaqta'uka ila dam, yang menghentikanmu cuma hukum darah. Hallaj tersenyum. Dia sudah diizinkan melihat takdirnya, bahwa takdirnya memang adalah dihukum mati. Bahkan satu riwayat yang sangat menyedihkan, tangannya diikat kiri kanan, kakinya juga, lalu ditarik dengan kuda. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi. Saya pun tidak sanggup membayangkan. Maka Asyibli, thariqahnya ini terus berkembang sampai hari ini. Itu jadi Surawardi, jadi Khalwatiyah, semuanya. Dari mereka lah kemudian berkembanglah semua thariqah sufi. Maka sekarang, karena yang menyusun kembali adalah Imam Surawardi, disebut Suhrawardiyah. Yang menyusun kurikulumnya, marhalah-marhalah zikirnya Syekh Abdul Qadir Jilani, maka disebut Qadiriyah. Tapi ingat, itu bukan buatan beliau. Karena yang menyusunnya Imam Abdul Khaliq Ghujdawani, disebut Ghujdawaniyah. Ini nama sebelum Naqsyabandi. Karena yang menyusunnya adalah imam yang suka berkhalwat, disebut dia Khalwatiyah. Begitulah, kecuali juga Imam Naqsyabandi dan Imam Syazili, thariqah mereka dan Khalwati tidak disebut dengan penamanya, tapi disebut dengan gelar dia. Dan yang paling banyak hari ini yang diamalkan itu adalah 3 thariqah ini: Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Maka saya senang ketika tadi Tuan sebut ada Surawardi, berarti masih ada di sini. Alhamdulillah. Dan sekarang lagi masyhur lagi Alawiyah. Tapi Alawiyah batinnya Syazili. Di sini banyak lagi Ahmadi. Tapi Ahmadi asalnya Syazili. Semuanya cawangan dari pokok-pokok ini. Khalidi, Naqsyabandi. Haqqani, udah dengar Haqqani yang lumayan ramai diperbincangkan di negeri ini, di Semenanjung. Itu pun juga sama. Sahabat saya Aiman, Dr. Aiman Alakiti, itu sedang berusaha untuk menjelaskan hakikat thariqah ini. Ada lagi ya, di Libanon namanya Rifa'iyah. Ada lagi di kampung kami di Sumatera, Syatariyah. Saya pun dapat Syatariyah. Ciri khasnya kajian hakikat ma'rifat. Lebih banyak mengurai, membentangkan bab tentang sifat-sifat Allah. Itulah yang diamalkan Tok Kenali itu Kelantan ya. Itu beliau Syatariyah. Cuma saya tidak tahu pelanjutnya hari ini apakah masih berthariqah atau cuma menghafalkan kalam-kalamnya. Semoga masih berthariqah. Ciri khasnya belajar martabat 7. Pernah dengar martabat 7? Ya. Martabat 7 ini dulu diurai pertama oleh Syekh Burhanpuri, ulama yang dia rihlah dari India ke Madinah, lalu ilmu ini masyhur di Madinah.
disyarahlah oleh Imam Ibrahim Al-Qurani. Untuk siapa? Untuk ashabil jawiyin, untuk orang-orang Nusantara, orang-orang kita. Karena orang-orang kita dari dulu minatnya belajar ma'rifat sangatlah tinggi. Inilah mumayyazat fadlullah alaina, nikmat Allah kepada negeri kita sedari dulu. Maka kalau kita buka kitab-kitab ulama Madinah, Mekah zaman dulu, orang-orang kita disebut Jawiyin. Dulu kita semuanya Jawi. Apapun negaranya, kesultanannya Jawi, walaupun bukan orang Jawa. Maka kita sebutlah kitab-kitab yang tidak berhuruf itu dulu, bukan huruf, tidak berharokat, kitab Jawi. Sah? Pendek cerita, apa realiti daripada thariqah? Thariqah itu intinya berasal dari Sayyidina Nabi SAW. Ada dari jalur Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, ada juga Sayyidina Umar, ada juga Utsman, ada Sayyidatuna as-sahabah kathirah, banyak. Ini dikumpulkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin di dalam tabaqatnya, tabaqat sufiyahnya. Di akhir kitabnya disebutkan silsilah kepada sahabat-sahabat Nabi. Lebih dari 30 sanad. Maka nanti jangan heran juga nanti ada thariqah Umariyah. Surawardi pun ada dari Sayyidina Umar. Dan yang saya kemudian senang, Imam Surawardi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Ghujdawani, ini orang semua semasa dan semajlis. Imam Surawardi, baik Abu Najib dan Abu Hafiz, dua-duanya hadir di majlis Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani sama-sama berguru dengan Ghujdawani yang awal membawa Naqsyabandiyah itu ke Uzbek. Sama-sama belajar zikir khafi kepada Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani bersama dengan Imam Ghazali berguru kepada Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi kepada Kushairi dan Kharqani. Berlanjutlah silsilah mereka ke Abu Yazid, Imam Junaid, sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka realiti dari semua thariqah itu mereka mempunyai sanad. Namun seorang guru, jangankan lain thariqah, dalam satu thariqah pun beda imam, lain imam akan lain manhaj. Imam Naqsyabandi, Bahauddin Shah Naqsyabandi mentajdid. Gurunya, kakek gurunya mengajarkan zikir jahar dan khafi, sedangkan dia tidak. Lalu ada orang kita juga di Mekah, namanya Syekh Ahmad Khatib. Dia gabung lagi Naqsyabandi dan Qadri, dihidupkan lagi zikir keras, jahar, bersamaan dengan zikir khafi. Imam Abul Hasan Syazili, banyak Allah berikan hikmah dan haqa'iq. Maka dia baca ayat, muncullah makna, jadi doa. Jadi Hizib Bahar, Hizib Nasar, Hizbul Bar. Lalu dia baca hadis Nabi, dapatlah ilham, adalah wirdul asas. Semuanya dapat ilham. Semuanya berdalil, tidak ada yang tidak berdalil. Dan belakangan, inilah yang paling menakjubkan. Semakin akhir zaman, rohani ini tambah dibuka. Muncullah Sidi Ahmad Tijani, Muhammad bin Abdul Karim Samani, guru dia, dan yang setelah beliau berdua, Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Apa yang unik dari mereka? Juga ada Al-Qattani di Maghrib. Mereka ini mempopulerkan, memasyhurkan sanad yang selama ini banyak orang malu, yaitu sanad ruhiyah. Mereka mengambil dari hadis man ra'ani fil manan faqad ra'al haqq, yang melihat aku betul-betul melihatku dalam mimpi, itu betul-betul aku. Jika itu hak, maka ini perlu dijadikan sebagai bahan kajian yang panjang. Imam Muhammad bin Abdul Karim Samman, setelah dia mengambil thariqah Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Syaziliyah,
Anfasiyah, Junaidiyah, Aidrusi, semuanya. Lalu dia secara rohani bertemu rohani Rasulullah SAW. Man ra'ani fil manam fasayarani qazah. Yang bermimpi bertemu aku, dalam mimpi tentunya Allah akan berikan pertemuan dalam keadaan jaga. Itu terjadi. Kalau tidak, mana mungkin Nabi berbohong? Mungkin Nabi berbohong? Maka kalau sekali ada tuan-tuan mimpi ketemu Rasulullah, minimal sekali sebelum wafat akan melihat Nabi dalam keadaan jaga. Minimal sakratul maut melihat Rasulullah SAW. Ini janji Rasulullah SAW. Tapi lain dengan para aulia. Sebenarnya dulu Imam Abu Al-Hasan Syazili punya murid yang unik itu. Namanya Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi. Yang mengatakan, jika Rasulullah luput dari pandanganku sesaat saja, aku menganggap diriku tidaklah Muslim lagi. Ini sanad ruhiyah. Beliau berguru ke Imam Syazili secara sanad. Beliau mengambil dari rohani Nabi SAW secara ruh. Ini berkembang terus. Namun dahulu belum banyak kajiannya. Ketika ahli hadis sudah faham ini, ahli akidah sudah faham ini, ahli fiqh sudah faham ini, maka di Madinah, di Maroko, di Mesir, dimanapun orang-orang sudah biasa membicarakan pertemuan ruhayah. Disebut juga sanad Uwaisiyah. Seperti Sayyidina Uwais tidak bertemu fisik dengan Nabi, tapi dapat melihat Nabi dalam keadaan jaga. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya. Imam yang kedua, Sidi Ahmad Tijani. Sebagaimana disebutkan dalam Bulughul Amani oleh murid dari muridnya juga, beliau menghikayatkan bahwa ruhaninya bertemu Rasulullah ya qazatan. Ya qazatan. Mengikuti hadis ini. Disinilah sejarahnya kenapa pengikut Tijaniyah tidak bertorikoh ke yang lain. Kita fahami, kita maklumi. Karena ruhani Nabi berkalam kepadanya, utruk kulla tariq, tinggalkan semua tariqat, engkau sudah langsung mengambil dariku. Maka kita memaklumi jika orang-orang Tijani tidak mau ambil dari yang lain. Tidak apa-apa, ya, itu tariqah mereka, rumah tangga mereka. Tapi jika ada orang mengkritik, ya terimalah itu kritik. Ya. Karena semua imam mengalami hal yang sama. Lain halnya Sidi Ahmad Tijani, beliau menghikayatkan itu secara terbuka. Itu aja perbezaannya. Bagaimana dengan Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, yang kemudian disebut Thariqah Idrisiyah atau Ahmadiyah. Belakangan karena terjadi perang, ya, disebut Sanusiyah. Muhammad Ali Sanusi, itu muhaddits kabir. Di zamannya dialah Al-Hafiznya. Sahih Bukhari di luar kepala. Kalau antum benar-benar di luar kepala, ya. Faham maksudnya? Dia hafaz Sahih Bukhari, tidak perlu lihat. Nah, kalau kita lihat pun tak hafal. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, sebagaimana dihikayatkan muridnya dalam kitab Iqdil Farid, kemudian disebutkan juga dalam kumpulan sanad Muhammad Ali As-Sanusi dan kitab-kitab yang lain. Beliau menyebutkan kisahnya dalam manaqib-manaqibnya. Apa kata beliau? Di Iqdil Farid tidak disebutkan ini, tapi kitab yang satu lagi. Kata beliau, pertama kali aku ditalqin Sayyidi Al-Khidr alaihi salam di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu diijazahkan beberapa aurat, salah satunya salawat azmiyah, istighfar juga, dan lain sebagainya. Ini rohani. Tapi kemudian Rasulullah sendiri yang mentalqinkannya kepadanya. Maka ahli hadis yang tidak faham ini, ahli fiqh yang tidak faham ini ingkar. Padahal ini bukan fannya ahli hadis, bukan fannya ahli fiqh, bukan fan juga ahli aqidah. Ini ahli tasawuf. Maka fatwa seharusnya tidak memfatwakan persoalan ini, karena ini persoalan dzauq ruhiyah. Persoalan fatwa akidah tentang aqliyat, tentang imaniyah. Ini bukan, ini pengalaman rohani.
Tidak usah difatwakan. Ya. Beliau pun mendapatkan itu. Maka ini disebutlah oleh Imam Muhammad Ali As-Sanusi tariqahnya, tariqah Muhammadiyah. Begitu juga Imam Tijani menyebut tariqahnya Ahmadiyah. Belakangan muridnya nyebut Tijaniyah. Ternyata semua imam mengatakan tariqah kami Muhammadi, Muhammadi, Muhammadi. Karena zahirnya dari guru, ruhaninya dari Nabi. Bagaimana cara memahami ini dengan baik? Tuan-tuan, puan-puan, karena Allah mudah sekali. Tubuh mati, benar? Ruh mati tak? Ruh Nabi mati? Ruh kita hidup? Ruh Nabi hidup. Jika tubuh mati, ruh tidak mati. Apabila mampu mematikan diri sebelum mati, ruh akan bertemu dengan ruh. Al-arwah junudun mujannadah. Mudah tu? Inilah makna mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum mati. Kenapa orang sudah banyak baca kitab tapi tidak menikmati zikir? Karena sembari berzikir dia masih banyak berfikir. Zikir dengan kolbu, bukan dengan fikir. Kalimatnya jelas. Wazkur rabbaka fi nafsik. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jelas, nafs, qalb. Maka dalam Sahih Bukhari dikatakan Allah mengharamkan kepada orang yang man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsih. Dua saja, bukan min aqlih, bukan min zihnih, tapi min nafsih aw qalbih. Allah haramkan siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dengan nafsnya, jiwanya, dan yang kedua dengan qalbunya. Oleh karenanya saya tidak merasa aneh, hairan jika ada orang mengatakan tariqah Idrisiyah ada 2 sanad, tariqah Tijani 2 sanad, tariqah Samani 2 sanad, tariqah fulan-fulan 2 sanad. Itu semua imam begitu. Imam Naqsyabandi juga begitu, Abdul Qadir Jilani begitu, semua begitu. Tapi dahulu mereka tidak kalamkan secara terbuka. Tapi kullama yataghayyar az-zaman, bertambah tua alam ini, maka ilmu rohani akan tambah terbuka. Kenapa? Karena cobaan-cobaan kepada manusia dikumpulkan, semua cobaan yang ada dari awal masa manusia dikumpulkan di akhir zaman ini. Maka mustahil kita sanggup menghadapinya kecuali dengan rohani. Maka banyaklah orang-orang begitu hari ini. Ke depan mungkin nanti lagi Syekh Fulan rohaninya bertemu Rasulullah. Saya percaya dengan itu. Ya, kita tidak boleh ingkar hal itu. Selama dia tidak ngaku jadi nabi, jadi rasul atau jadi malaikat. In kana yaqul fa huwa min dajjalin. Kalau dia ngaku begitu dia dajjal. Karena ini di kampus Islam, saya tidak bahas tentang hal-hal yang lebih, ya. Bahas yang akliyat saja. Namun sebelum saya tutup, sebelum ada soal jawab jika ada, yang paling utama dalam thariqah tasawuf itu, dalam realiti hari ini, usul thariqah itu 2 saja. 1 zikir, 1 solawat. 2 saja. Namun 2 ini tidak mungkin sempurna kecuali dengan adab. Adab itulah yang membuat thariqah berlainan. Dari adab muncullah kaifiat. Dari kaifiat barulah bertubuh satu thariqah. Maka adab thariqah Ahmadi lain dengan thariqah Tijani. Orangnya hampir semasa. Adab Surawardi lain dengan Qadiri, padahal orangnya semasa. Kenapa? Karena lain syekh, lain adab. Dan kabar gembiranya, hampir semua pejuang-pejuang Islam dari setiap masa, Salahuddin Al-Ayyubi itu Qadiri, Muhammad Khan Usmani yang bergelar Al-Fatih itu juga seorang sufi. Sebutlah pejuang manapun, semuanya, hampir semuanya sufi. Dan ini tidak hanya kita yang mengakui, sejarawan barat pun mengakui. Martin van Bournissen meneliti
pejuang-pejuang yang ada di Asia Tengah, dan dia menemui kullu mujahidin syekhun mursyid. Semua mujahid itu pemimpinnya syekh mursyid. Supaya orang benci dengan thariqah dan mursyid, maka disebutlah kemunduran umat Islam ada dalam tasawuf. Padahal kemajuan umat Islam ada dalam tasawuf. Syaitan tidak mau diam, karena syaitan tahu nahdah ruhiyah ada di kalangan sufi. Mereka mewaswaskan orang yang mampu baca kitab untuk menyerang para sufi. Maka sabarlah, ya. Fa na'udzubillah min syayatinil jinni wal ins. Kita mohon ampun dan perlindungan kepada Allah dari waswasnya syaitan manusia ataupun syaitan jin, ya. Jadi apa intinya? Zikir, sholawat, tidak ada lagi. Saya sudah berputar belajar berapa kata orang sini, berpusing, ya, belajar thariqah. Zikir, sholawat, zikir, sholawat, zikir, sholawat, zikir, sholawat, tidak ada lagi. Lalu di mana bid'ahnya? Oh, caranya. Cara itu jangankan antara kita dan Nabi, antara sahabat Nabi pun sudah berlainan. Sahabat Abu Hurairah punya tasbih dari buhul-buhul benang, dia ikat 2000. Terakhir saya lihat orang India, Khistiyah, apa kayak ini? Zikir 2000 kali 6 baru dia boleh tidur. 2000 kali 6 berapa? 12.000. Sahabi Abu Hurairah, ya akhi, zikirnya sebelum tidur, bukan hari suluk, bukan hari khalwat, kulla laylah, setiap malam. Bagaimana? Itu thariqah Abu Hurairah. Jadi guna subhah bukan buatan Buddha, Hindu. Nah, di Indonesia ada ustadz mengatakan orang yang pakai subhah ini tasbih, dia harus bayar hak paten kepada Saulin. Bahlul ente. Dia tidak tahu, katanya baca kitab, sekolah di Timur Tengah. Masa kitab yang ada kitab musalsal bisubhah dia tidak tahu? Bahwa awwalu man istamal subhah min at-tabi'in Sayyidina Hasan al-Basri. Di antara sahabat Abu Hurairah, di antara istri Nabi Safiyah dan Juwairiyah. Semuanya ada. Jadi ini bukan tasyabbuh bil Buzi wala Hindusi wala Saulin. La. Ini tasyabbuh bis Sayyidis Salihin, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidatina Safiyah. Ya, jadi tidak usah malu pakai ini, ya. Biasa aja. Ini bukan tanda orang soleh juga, ini mau belajar soleh. Orang soleh tidak perlu pakai ini. Apabila kita sedang berzikir, lalu terlintaslah Allah dengan warna hitam, ya, cahaya itu jisim, itu disebut jismun latif. Allah itu pencipta cahaya, maka disebut dia cahaya, tapi bukanlah cahaya yang kita bayangkan itu. Nur laka nur, cahaya tapi bukan seperti cahaya jisim. Karena kita tidak sanggup, itulah faidahnya rabitatus syekh. Ya, itulah guna Nabi berkalam dalam Sahih Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku, supaya tidak lagi banyak fikrah, banyak khayal kepada yang lain. Lihat imamnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya setiap kali mau takbir, saya niatkan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru khusyuk. Jika tidak, banyaklah khatarat-khatarat. Apalagi menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir, sebelum zikir, bukan saat zikir, ada namanya rabitatus syekh. Mengenang guru. Karena ingat guru, ingat Nabi, ingat Allah. Bukan mengingat guru dalam zikir. Mengingat guru sebelum zikir. Apa saja tarikatnya sama. Itu dianjurkan. Ya.
Maka ada kalimat dalam ilmu hadis, zikrus salihin, dengan menyebut nama orang soleh, tanzilur rahmah, turunlah rahmat. Nyebut orang soleh. Orang soleh yang kita maksud guru kita. Ya, maka mengingat mereka itu akan membuat rahmat turun. Setelah itu rahmat turun, khayal kita dijaga. Ya, jadi bergurulah, ambillah ilmu dari guru mursyid, insya Allah tidak akan terbayang lagi Allah berjisim. Karena guru nanti didik berzikir bukan dengan fikir, berzikir dengan kolbumu wahai fakir. Ya, next. Soal bagi penanya yang kedua, soalannya adalah, bolehkah saya membaca salawat ini? Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan analu ziyarati haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-darul azhar wal mamqutul ahmar wa sitrul akbar. Dan yang ketiga, betulkah salawat al-fatih itu diajar daripada Syekh Ahmad Tijani? Baik. Ya. Banyak sekali ya. Yang pertama, salawat itu boleh dibaca. Jadi salawat itu ada yang lafaznya diriwayatkan ahli hadis, ada lafaznya yang diriwayatkan oleh ahli fiqih, ada lafaznya yang diriwayatkan oleh ahli tasawuf. Kenapa kalau Imam Syafi'i menggubah sebuah salawat boleh kita pakai, kalau imam yang lain tidak boleh? Tidak adil, ya. Yang penting di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat itu ada rukunnya. Pertama, meminta kepada Allah, karena innallaha, kita sebut ya Allah, atau Allahumma, ya Rabb, atau sebut dengan nama al-asmaul husna, ya Rabb, apapun itu, yang penting asmaul husna. Lalu salli wa sallim, harus ada lafaz meminta kepada Allah, dan ada salli wa sallim atau salla wa sallam. Boleh juga diganti dengan baraka, barik. Nah, ini rukunnya mesti ada, ya. Adapun tambahan-tambahan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tusiluna ila al-baitil haram, ini salawat, namanya salawat mengharap untuk ziarah, boleh diamalkan, ya. Itu amalan ulama-ulama dari dulu, silakan. Namun saya malu bersolawat begitu. Kalau saya solawat sebagaimana Allah hendak bersolawat saja, cukup kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, udah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak berani tambah-tambah banyak, apalagi kalimatnya ditambahkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tajlibur rizq wa tuqsirul fulus wa tuqsirul azwaj. Ya, tak berani saya, tak berani. Ya Allah, sampaikan salawat ke Nabi, salawat yang membuat rezeki kami tarik rezeki. Apalagi badan sihat, fulus banyak, bini banyak. Nah, saya tak berani. Kalau kami sebut itu salawat al-modusiyah. Tahu? Modus. Salawat ada maunya. Dia belum salawat sebagaimana Allah memerintahkan salawat. Tapi boleh tak? Boleh secara hukum fikih. Tapi secara adab walayah itu makruh. Wali-wali Allah malu salawat begitu. Mereka baru guna itu salawat kalau ada hajat. Tapi kalau sudah sangatlah rindu ke Baitul Haram, sila diamalkan. Ya. Itu salawat banyak orang amalkan itu, Allah mudahkan dia ke Baitul Haram. Dan yang kedua itu salawat boleh juga dipakai, ya. Dan yang ketiga salawat Fatih, itu juga ajib. Salat Fatih ini, Al-Fatih itu Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Ini bukan buatan Imam Tijani,
tapi beliau peroleh ijazah dari gurunya. Seingat saya namanya Imam Al-Bakri atau Ad-Dabbagh, ya. Beliau pun secara rohani minta isyarat dari Rasulullah. Rasulullah pun kemudian mengajarkan lafaz ini. Jadi itu disebut takrir, ilham, takriri. Jadi kalau nanti akan ada namanya usul tasawuf. Salah satunya bab ru'ya dan ilham. Di ilham itu ada namanya hadis ilham, hadis kursi ilham. Ada juga takrir ilham. Dia sudah dapat ijazah lalu ditakrir Rasulullah dalam ruhnya, dalam rohaniannya. Itu mungkin. Secara ilmu akidah mungkin amla? Mungkin. Jadi orang kalau selesai dia berakidah, ya, oke dia dalam berusul akidah, maka dia tanya aja, secara akidah ini mungkin muhal, mungkin atau mustahil. Kalau dia ahli akidah, walaupun banyak ahli akidah yang gagal di sini, ya. Baik. Jadi surah Al-Fatih bukanlah gubahan buatan Sidi Ahmad Tijani, tapi beliau dapat ijazah dari gurunya bersanad dan juga dari sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu tidak usah dibaca. Talqin, ya. Di negeri 9 banyak mursyid, di Malaka ada mursyid. Tugas saya hanya menghimbau, mengajak umat Islam untuk menghidupkan zawiyah-zawiyah dan surau-surau tariqah. Mendatangi mursyid-mursyid, mengambil talqin dari mereka, bukan mengambil talqin dari saya. Walaupun saya diijazahkan guru-guru saya, tapi adab kami tidak boleh mentalkin di negeri yang ada mursyid di sana, kecuali tertutup, dan kecuali lagi mursyidnya yang meminta. Jika tidak, kami tidak boleh. Karena kami diajar tidak boleh bernafsu punya murid. Tidak boleh bernafsu punya murid. Apalagi mencari syuhrah. Tak boleh, ya. Kita pun dipaksa terima ijazah. Kita tidak mau terima ijazah, tapi guru paksa, langsung kita terima. Jadi untuk talqin datangilah mursyid-mursyid, ya. Di negeri 9 banyak. Thariqah Ahmadi ada, Suhrawardi tadi ada, Ab'alawi ada, Naqsyabandi, Masya Allah. Banyak di sini, Thariqah banyak, Syaziliyah banyak di sini. Ambil dari mereka. Saya mencintai semua thariqah sufi. Saya mentazimi, hormat kepada semua mursyid. Ya. Maka tak ada hormat. Kalau antum hormat kepada saya juga, menghargai saya juga, meraihkan saya juga, maka datangilah para mursyid, ambil ilmu dari mereka. Ya, yang ada di YouTube belum tentu dia bisa mengusulkan antum kepada Allah. Ya, usul itu berjodoh-jodoh. Kadang dia hebat, tapi jika bukan jodoh, tak sampai. Beliau ini juga mursyid. Boleh juga ambil dari beliau, ya. Cuma diam-diam aja, tak pernah kasih tahu. Ya, nyamar namanya. Hati-hati dengan orang nyamar. Imam Salahuddin Al-Ayyubi diuji oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dikasih seorang mursyid. Jadi mursyid khalifahnya Syekh Abdul Qadir. Ya, namanya Qutaib Alban, orang disebut bukan majzub, malamatiyah. Malamatiyah lebih rumit daripada wali majzub. Wali majzub seperti di kami ada Syekh Wan Syekhan, Habib Wan Syekhan. Dia mabuk cinta kepada Allah, orang mengiranya majnun, dia bukan majnun. Kalau malamatiyah rumit sekali. Dia makan seperti kita, dia suka ganti-ganti kereta seperti kita. Dia suka semua, apapun yang kita suka di dunia dia suka. Itu yang dikata kalamkan Imam Nu'taillah dalam hikam. Subhanalladzi satara sirral khususiyah bi zawahiril bashariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Ia sembunyikan rahasia-rahasia kewalian yang Allah istimewakan khususiyah pada zahir-zahirnya manusia. Maka saya pun mulai hati-hati dengan orang-orang yang tidak berbaju sufi.
Siapa tahu dia kolbunya ada nur walaya. Ya. Namun manhaj saya mengikuti ulama sufi. Maka kita guna tasbih, ya, guna songkok, serban. Karena saya tidak sanggup ikut thariqah malamatiyah. Tapi kita ta'zim kepada majzub dan malamatiyah. Malamatiyah artinya orang kalau lihat, apalagi ahli syariat lihat, pasti menghujat dia. Dan Qutaib Alban dihujat oleh ahli fiqih di zamannya, dihujat oleh ahli aqidah di zamannya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tahu isyaratnya, maka dia ta'zim, ikuti. Inilah kejayaan Islam di masanya. Al-Azhar yang tadinya Syiah menjadi Ahlus Sunnah tanpa perlu bertumpah darah. Barakah Syekh Al-Imam Qutaib Alban qaddasallahu sirrahu, imam thariqah malamatiyah, bukan thariqah sufiyah. Ingat, malamatiyah bukan sufiyah. Kita ta'zim, tasdik dengan ilmu mereka meskipun zahir kita tidak sanggup mengikuti mereka. Ya, ada talafuz bin niat, salikin, zahidin, ada arifin, macam-macam. Jadi melafazkan niat itu yang umum. Misalnya kita hendak solat maghrib, isya lah ini ya, usolli fardal isya, apalagi, ayo lanjut tuan, usolli fardal, ini bukan tes, bukan, usolli fardal isya arba'a takbiratin. Kalau kita makmum, makmuman. Yang biasa kita dengar apa? Lillahi ta'ala. Kenapa Imam Syafi'i tidak sebutkan ini, tapi Syafi'iyah sebutkan ini? Sedangkan niat fil qulub, niat di kolbu. Maka talaffuz bin niyah bukanlah niat. Melafazkan niat bukanlah niat. Melafazkan niat itu cara untuk mengkondisikan kolbu supaya dia musta'id dalam tawajuhnya kepada Allah. Dia siap, siaga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu-ilmu motivasi hari ini, motivator itu ada namanya sugesti. Ada namanya sugesti. Ada hipnosis, macam-macam. Lalu ada perlu kalam. Ternyata imam-imam Syafi'iyah dari dulu sudah dapatkan, karena mereka juga wali-wali Allah. Dan ini kemudian juga dibolehkan oleh Imam An-Nawawi, wali kutub di zamannya. Dia faqih, tapi dia sufi. Riyadhus Shalihin itu bukan kitab hadis. Riyadhus Shalihin itu hadis yang berisikan batang tubuh para sufi. Maqamatnya sufi, itulah Riyadhus Shalihin. Namun dia bermanhaj muhaddis, dia sebutkan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Sedangkan Imam Ghazali dia manhajnya manhaj sufi. Imam Nawawi manhaj muhaddis yang dibahas sama. Awal babnya niat, ikhlas, lalu taubat, lalu terus, itu maqamat sufi. Awaluman yurattib hazil maqamat wal ahwal Zunnun al-Misri, yang dulu belajar di Mesir, barangkali menemukan makbarahnya. Ada yang dulu ziarah enggak? Atau enggak temu lagi? Ya, mungkin ziarah ke Fir'aun tapi lupa kepada wali-wali Allah. Ya, pulang-pulang bid'ahkan ziarah kubur. Ya. Ini bukanlah niat, itu hanyalah lafaznya niat. Niat fil qulub. Dalam kitab Al-Muhazzab, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, imam yang ahli dalam mazhab Syafi'i, beliau muhaddis juga, sufi juga, mengatakan an-niyah fil qalb. Niat itu di kalbu. Makrunatun atau muqtarinatun bil fi'l, dia beriringan dengan fi'il, bukan yang dipahami sebagian orang lillahi ta'ala Allahu akbar, itu namanya mulhaq. Ya, ini muqtarin, makrun, bersamaan. Kalbu berniat, lidah kita bertakbir. Kita hadapkan kalbu kepada Allah, lidah bertakbir. Allahu Akbar.
kecilkan semuanya, hatta dirimu kecilkan di hadapannya. Barulah itu an-niyah, niat yang disebut hudurul qalb. Jadi apa arti niat? Hadirnya kolbu menghadap kepada yang membolak-balik kolbu. Itulah makna niat. Ya. Maka kadang saya pun mengganti tergantung hal yang datang, bukan lillahi ta'ala. Karena ada lillah, ada fillah, ada billah. Nah, tergantung halnya. Tapi yang biasa kita baca lil, kadang pun tidak dilafazkan. Kalau yang punya nama sudah terasa menatap kolbu, untuk apa lagi melafazkannya? Inilah mazhab Imam Shibli. Imam Shibli ditalkin oleh muridnya sebelum wafat, sakaratul maut. Qul ya sayyidi la ilaha illallah. Dia tersenyum, dia lihat muridnya. Wahai Ananda, gurumu bersama yang engkau talkinkan itu. Apa di kolbunya? Allah, Allah, itu saja di kolbunya. Isbat. La ilaha nafi illallah isbat. Di kolbunya isbat. Kolbuku selalu isbat. Imam Shibli. Maka tidak dilafazkan lagi. Jadi kapan kita berzikir Allah, Allah, Allah? Apabila kolbu ini sudah mulai terbiasa, maka lafaz la ilaha Allah boleh disimpan. Begitu juga. Jadi talaffuz bin niat tidaklah wajib. Yang wajib itu niatnya. Ya, jadi jangan bergaduh lagi masalah talaffuz bin niat. Mau baca, baca, enggak baca juga apa-apa. Ya. Yang kedua tadi apa? Mungkinkah? Ya. Ta'liq. Baik. Sah. Baik. Nabi SAW cuma hanya mengatakan kama ra'aitumuni usolli. Maka biasanya jika saya merasakan zauq al-Muhammadi, saya mengatakan usolli fardal maghribi salasa rak'atin ittiba'an bi sayyidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya baca biasanya. Ya. Aku salat mengangkat tangan takbir untuk maghrib 3 rakaat menjadi makmum ataupun imam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rasanya lebih dahsyat. Rasanya lebih dahsyat. Tapi itu bid'ah baru buatan Ar-Razi, ya. Selamat menjadi ahli bid'ah, marhaban. Man arada an ya'mal bihi falyamal bihi ujizukum bih. Soalan yang terakhir, adakah mungkin liqa arwah fi alam dunia? Masya Allah. Tidak usah pakai ulama sufi tariqah, sufi salafi, ada. Mau dibentangkan kitabnya. Ya. Nanti kalau umur panjang kita buat di sini daurah kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Tapi saya tidak tahu kapan masanya. Kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, araftum? Tahu? Ibnu Qayyim digelari Syekhul Islam, murid tersayang Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihima. Tanda saya masih hormat kepada mereka, ta'zim kepada mereka, saya masih sebut syekh. Bukan seperti mereka kalau sudah benci, kata Syafi'i pun tidak ada imamnya, Asy'ari pun tidak diimamkan. Apa? Syazili itu, oh Naqsyabandi itu, oh si Suharwardi itu, ya Allah biar. Apalagi sebut nama saya, si Ar-Razi itu, ya kita nggak apa-apa lah. Ya. Kita memang hamba yang hina, dihina orang kita katakan asabta ya akhi, engkau hina aku terhina wahai saudaraku. Dari ujung rambut sampai ujung kaki maksiat semua kita, benar tak? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari air mani, hina, minna'in mahin. Jika dihina orang, kita katakan asabta ya akhi. Ya, tidak usah balas. Idfa' billati ya ahsan. Ahsan laka. Yang terbaik bagi kolbumu, katakan aku betul-betul hina.
Jika ada orang katakan ente jahil, nah mana jahil? Kalau kita tidak merasa jahil, kita tidak akan datang ke majelis ilmu. Sekelas doktor, mursyid pun masih mau menjadi rois jalsah. Barakallahu fikum. Ya, saya mohon maaf, suul adab duduk lebih tinggi mursyidnya. Di kitab Ar-Ruh ini sudah diterjemahkan oleh kawan-kawan saya di Indonesia, dan terjemahan orang-orang Indonesia biasanya lebih murah bukunya. Ya. Sila beli, kitabnya banyak di Indonesia, beli online. Ya, beli ke sana. Online cukup mungkin. Ada satu bab khusus mengenai mulaqah atau liqa, arwah antara yang hidup dengan yang mati ataupun sesama yang sudah mati. Namun tergantung kesiapan istiadat rohani. Jika rohaninya hanya kuat ketika dia tenang, dan masa paling tenang itu saat tidur. Karena kalau bertemu jaga asbahta majnunan, mungkin dia jadi gila. Maka Allah berilah dia pertemuan ruh dalam keadaan tidur. Mungkin. Maka Imam Ibn Qayyim menyebutkan riwayat ulama salafus salih yang bertemu ulama-ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai masa dia. Ibn Qayyim salafi, imamnya Wahabi hari ini. Tapi Wahabi kalau tidak berkesesuaian dengan Muhammad bin Abdul Wahab, syekh yang mereka sebut juga Syekhul Islam rahmatullah alaih, maka ditinggal. Dan saya dengar sendiri syekh-syekh Wahabi mengatakan, ihzaru min hazal kitab, hati-hati dari kitab ini. Begini mereka memperlakukan imamnya, apalagi imam kita. Ya, dia sampai hari ini, mereka sampai hari ini tidak percaya bahwa Ibnu Taimiyah mengamalkan thariqah sendiri. Dia punya aurat ba'da subuh sampai matahari sudah tinggi. Yang dia baca cuma Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah, Fatihah, Fatihah, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Fatihah, Fatihah, Fatihah. Dibaca itu aurat. Kalau dalam Al-Wabilus Sayyib, siapa yang kurang yakin bahwa Ibnu Taimiyah punya thariqah, bacalah kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ disebutkan aurat-auratnya. Disebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah duduk pada subuh. Orang sudah pulang bekerja segala macam, dia masih duduk. Duduknya duduk seperti duduk antara dua sujud, tak beralih. Maka antum pun tidak apa-apanya dengan Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya. Ini akhir hayat ya. Kita baru sebentar udah berubah ya, tak nyaman. Ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau lebih mendahulukan zikirmu yang panjang ini, dan engkau tidak sarapan, makan pagi? Apa jawaban beliau? Zikirku ghazai, zikirku itulah makananku, quti itulah makananku. Itu akhir hayat Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Maka saya bertemu seorang yang aneh itu, yang tidak pernah menunjukkan kesolehan. Dia membuka bocoran itu. Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya jadi sufi. Ibnu Qayyim jadi wali. Saya buka lagi maktabah kita. Betul ada, saya dulu beli kitab Al-Wabilus Sayyib, tapi tidak faham. Yang kasih faham orang-orang aneh. Jadi kadang-kadang ilmu mutiara ada di orang yang mungkin tidak ada kesolehan pada penampilannya. Jadi mungkin bertemu ruh, mungkin. Namun kalau ruh bertemu dengan ruh, orang hidup bertemu ruh yang mati, bagaimana caranya? Mudah. Matikan dirimu sebelum mati, bukan bunuh diri. Matikan dirimu sebelum mati. Maksudnya yang menghijab ruh kita untuk memandang ruh yang lain, itu lapisannya ada ribuan. Yang pertama sir, yang kedua fuad, yang ketiga kolbu, yang keempat nafs, yang kelima yang paling berbahaya akal. Nih, udah berapa? Di masing-masing ini ada lagi kelipatan-kelipatan hijab. Inilah yang membuat kita terhalang memandangnya. Sedangkan di akhir surat Al-Waqi'ah disebutkanlah
bahwa orang yang sedang sakratul maut memandang, melihat yang kita nggak lihat. Jangan tunggu melihat yang begitu, menunggu mati. Dari sekarang berlatih. Lihatlah ruhmu dulu, lihatlah kolbumu dulu, baru lihat ruh orang lain. Jadi jangan pernah berharap berzikir, beramal untuk bertemu arwah. Tapi cukup katakan, aku berzikir ingin mengenali kolbuku, ingin merasakan musyahadah ruhku. Barulah ia mampu melihat ruh orang lain. Orang yang kenal kolbunya dapat mengenali kolbu orang lain. Orang yang mengenali sirnya dapat kenali sir orang lain. Orang yang kenal ruhnya dapat kenal ruh orang lain. Jika tidak, ya laita, mati pun kiamat 7 kali pun tidak mungkin. Sila baca kitab ini, hujahnya di sana, dari Quran, dari sunnah, ijma', qiyas, semuanya ada. Semoga yang kita sampaikan, kongsikan malam ini, Allah ridhai, Allah terima sebagai amal soleh. Allah jadikan asbab kita usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan asbab tasyabbuh bis salihin, wa in kunna lasna minhum. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, nas'aluka ya Rahman, ya Rahim rahmatak. Ya Allah, kami memohon kasih sayang-Mu. Wa bi rahmatika ya Rahman, ya Rahim, salli ala nabiyyina rahmah. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, sampaikanlah, limpahkanlah rahmat kasih sayang-Mu kepada Nabi pembawa rahmat. Lalu limpahkanlah dari kolbu sang Nabi pembawa rahmat ke dalam kolbu kami yang kurang rahmat. Limpahkanlah kasih sayang dalam ruh Nabi Muhammad SAW ke dalam ruh kami yang sedang terpenjara dengan kebencian. Limpahkanlah nur dalam kolbu Nabi ke dalam kolbu kami yang gelap gulita dengan maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad النور الذات والسر الساري في جميع الأسماء والصفات والذات وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, wahai yang mengetahui semua aib kami, hanya Engkaulah zat ya Allah yang tahu aib kami tapi tidak pernah meninggalkan kami, yang tahu aib kami tapi tidak pernah langsung menyiksa kami, yang tahu semua maksiat dan syahwat kami, tapi Engkau masih memberi rezeki kami. Engkau ya Allah, sahabat sejati, yang ketika tahu semua masalah kami, Engkau membantu kami, bukanlah lari. Allahumma ya Allah, maafkan su'uzzan kami, buruk sangka kami, lemah yakin dan iman kami. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, dengan kemurahan-Mu ya Allah, maka limpah ruahkanlah ya Allah ampunan kepada kami. Ya Allah, nur maghfirah ampunan-Mu terbitkanlah pada diri kami, mulai dari ubun-ubun kami mengalir pada wajah dan tubuh, tangan, kaki kami, zahir dan batin kami, sehingga bersihlah semua dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, ij'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berulang-ulang kali bertobat, yang tidak pernah bosan bertobat, yang tidak pernah berprasangka buruk kepada takdir-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, yang selalu menatap isi hati kami, isilah kolbu kami dengan nama Engkau ya Allah. Isilah kalbu kami dengan cinta kepada kekasih Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau menyaksikan detik ini ya Allah, di kalbu kami masih ada nama-nama selain Engkau ya Allah. Kami mengaku ya Allah, kalbu ini masih ada nama dunia ya Allah, masih ada cinta kepada rumah ya Allah, cinta kepada harta ya Allah, cinta kepada selain Engkau ya Allah. Maka ampunilah Allah, ubahlah hati kami menjadi lebih baik ya Allah. Allahumma ya Allah, farzu'na ru'yataka wa ru'yata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Anugerahi kami dengan kemurahan-Mu ya Allah,
anugerah nikmat tertinggi menatap wajah-Mu ya Allah, wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkan wajah kami yang hina ini ya Allah menatap wajah Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Izinkan kami yang penuh dengan dosa ini mendapatkan cahaya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, imla qulubana bil yaqin. Penuhi kalbu kami dengan keyakinan, dengan ma'rifat, dengan musyahadah, dengan tawajuh kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kami memohon ya Allah kebaikan keberkahan di dunia, akhirnya husnul khatimah, wa fil akhirati hasanah, dan baik di akhirat masuk surga membersamai Nabi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya salli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pegang dadanya. Ya Allah. Ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, istajib da'awatina bisirril Fatihah.